Wilayah timur Provinsi Sumatera Barat menjadi tempat hidup bagi ratusan ribu masyarakat Indonesia. Berada di dataran Bukit Barisan, membuat tempat ini mendapat anugerah kesuburan tanah, sumber mata air, dan udara bersih yang menghidupi masyarakat di sekitarnya. Menciptakan peradaban, budaya, bahasa, dan sistem sosial yang beragam. Dan di antara dataran inilah kami berada. Welcome to Nagari Pantai Timur memiliki luas wilayah 8.015 hektar dengan total penduduk 10.389 jiwa yang tersebar di 4 jorong, yaitu Jorong Kuamang, Jorong Katimahar, Jorong Lambak, dan Jorong Lundar. Walaupun Pantai Timur berada di alam Minangkabau, namun terdapat juga etnis Melayu dan Mandailing di nagari ini. Sama seperti nagari lainnya di Sumatera Barat, Pantai Timur sebagai unit pemerintahan terkecil juga mengalami banyak dinamika, terutama dalam hal bentuk pemerintahan dan luas wilayah karena adanya perubahan undang-undang terkait dengan desa atau daerah. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menjadi aturan yang paling banyak mengubah wajah nagari. Setelah Orde Baru tumbang, semangat otonomi daerah semakin menguat, yang juga menjadi jalan dari gerakan untuk kembali ke nagari. Terkait sejarah nagari Pantai Timur ini, mungkin dari Bapak boleh menjelaskan sejarah nagari Pantai Timur itu seperti apa, Pak? Oke, baik. Nagari Pantai Timur dulu satu nagari, satu kecamatan, itu kecamatan Pantai sama nagari Pantai. Akhirnya diusulkan untuk nagari Pemekaran ya. Di Pemekaran waktu itu nagari kita, nagari Pantai Timur di tahun 2013 sudah jadi satu nagari persiapan. Dari 2013 akhirnya jadi nagari definitif pada tahun 2016. Di tahun 2006 tersebut terjadi pemilihan wali nagari pertama yang waktu itu Bapak Asram Irsah sebagai wali nagari pertama dengan masa jabatan 2016 sampai 2022, dan sampai sekarang 2022 diadakan pemilihan ulang wali nagari waktu itu, dan alhamdulillah kita menjadi wali nagari yang kedua di nagari Pantai Timur sampai sekarang. Tapi nagari dulu beda dengan nagari sekarang. Kalau nagari dulu artinya di dalam pelaksanaan pemerintah nagari dulu berhak diberi kewenangan oleh pemerintah, tapi mengatur rumah tangga sendiri. Itu kalau nagari dulu. Kemudian dengan perubahan nagari berpindah kepada pemerintahan desa. Iya kan? Pemerintahan desa juga mengacu peraturan pemerintah pusat, sehingga sampailah di pemerintahan desa 2001. Kembali kita diatur oleh pemerintah, tapi di ujung peraturan itu pemerintahan desa dan atau kata lainnya, situlah yang dikutip. Sumatera Barat kembali kepada nagari. Itu dasarnya dulu. Kedudukannya Mama dalam menjalankan nagari itu seperti apa, Pak? Sebenarnya peran Mama itu sangat penting sekali ya. Nagari itu terdapat di dalam suatu wilayah kepunyaan nenek mama. Jadi apapun yang akan dilakukan, apapun yang akan dilaksanakan di nagari itu harus setahunya nenek mama.
Sesuai dengan pepatah itu, nah, tali bapilin tigo, tungku siko tigo sejarangan. Iyo nak kan? Iya. Tali bapilin tigo tuh ada, ya, undang, sara. Iku yang tigo pun tidak bisa bu. Tahu di Agiah Barajo. Jadi Panti ini atau globalnya Kabupaten Pasaman ini adalah daerah rantau. Maka kami dinamakan dengan rajo-rajo. Yang pucuk itu tadi namanya tuh Tiang Panco nan Ampe Soko nan Anam. Masyarakat Panti Timur masih memegang erat nilai-nilai luhur seperti adat istiadat, gotong royong, religiusitas, dan adab kesopanan. Nilai-nilai ini jugalah yang akhirnya mempengaruhi aktivitas sosial masyarakat Panti Timur. Saat pesta pernikahan misalnya, masyarakat akan bergotong royong dalam membantu persiapan acara hingga selesai. Dalam bidang keagamaan, masyarakat Panti Timur rutin mengadakan perayaan pada hari-hari besar Islam seperti 10 Muharram dan Maulid Nabi. Terdapat juga kegiatan wirid dan yasinan rutin setiap minggu di rumah warga secara bergantian. Di bidang seni, ada kegiatan rebana yang dilakukan oleh ibu-ibu. Kegiatan ini pertama kali diinisiasi oleh kelompok Bunda Gober atau Gunung Kobah Bersatu dari kampung Labuhan Jurung. Sebuah kampung yang didominasi oleh masyarakat etnis Mandailing. Bunda Gober bahkan juga diundang pada acara-acara formal seperti pembukaan dan penutupan turnamen olahraga. Berbicara tentang olahraga, saat ini di Nagari Panti Timur, bola voli menjadi olahraga yang paling digemari. Voli berkembang pesat di Panti Timur 2 tahun terakhir sejak dibukanya lapangan voli dan turnamen yang diadakan masyarakat. Saat video ini dibuat, turnamen voli sedang berlangsung di Jorong Kuamang. Masyarakat Panti Timur sebagian besar menggantungkan hidup pada bidang pertanian dan perkebunan. Hamparan sawah yang luas di negara ini sebagian besar hanya dijadikan sebagai lahan subsisten untuk sumber penghasilan utama. Masyarakat Panti Timur lebih mengandalkan hasil dari perkebunan seperti jagung, pinang, karet, dan sawit. Ya, walaupun dia mendapat makan sudah tidak ada artinya lagi sama kita. Karena buahnya sudah kita ambil. Kalau yang harusnya dia harus dapat bisa dimakan, tidak bisa daun yang harus dapat dimakan seperti daun inilah. Karena dia masih menahan buah. Dialah yang memasakkan buah ini, daun inilah. Panasnya ini Susah. betul. Kalau udah dia seperti ini daunnya udah keluar daun baru dikasih OE yang telah difermentasi. Kalau nggak difermentasi mati dia nanti ini. Fermentasinya kan biasa. Kalau itu Terdapat juga peternakan sapi, walaupun masih sedikit yang menggeluti usaha ini. Ya, nyadoh emang, cuman jarang kejadian tuh, Pak. Soalnya dulu pernah pada siku anak. Ya, Anak tuh anak batang kuat. Itu tinggal anak resiko itu tinggal batang anaknya ini. Aduh keluaran dia apa sih kan jadi baik pian mencari sampai 5 kali ini. Nah, jadi saat itu solusinya. Nagari Panti Timur juga menjadi salah satu pusat penghasil ikan air tawar jenis nila dan mas. Selain dari bidang-bidang tadi, ekonomi masyarakat Panti Timur juga ditopang oleh usaha mikro kecil menengah. Salah satu contoh UMKM yang ada di nagari ini adalah kerajinan dari cikolo dan rotan. Akan tetapi, walaupun memiliki sejumlah sumber ekonomi, perekonomian masyarakat Panti Timur masih berada di tahap cukup.
Iya. Asnaf. Mungkin saran utama mungkin bagaimana meningkatkan ekonomi keluarga, karena kita lihat masih banyak namanya masyarakat kita yang masih tergantung pekerjaannya terhadap orang lain. Kita inginkan nantinya masyarakat kita itu masyarakat yang punya penghasilan sendiri. Sekarang aja masih banyak masyarakat yang jadi buruh untuk orang lain. Ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan beberapa potensi yang telah ada. Wilayah Panti Timur memiliki potensi hasil alam yang besar. Areal nagari yang cukup luas, sebagian merupakan rimba atau hutan yang dapat dijadikan lahan pertanian atau perkebunan rakyat yang produktif. Hal ini didukung oleh masyarakat Panti Timur yang memang sudah memiliki budaya bertani dan berkebun. Untuk dapat memanfaatkan peluang tersebut, diperlukan peningkatan produktivitas dengan cara menerapkan teknologi pertanian yang lebih mutakhir dan penyuluhan yang lebih insentif. Langkah tersebut perlu didukung dengan dihadirkannya kelompok tani yang lebih aktif agar dapat memperkuat kerjasama antar petani, meningkatkan akses terhadap informasi dan teknologi, serta mempermudah pemasaran hasil pertanian. Kemudian, untuk meningkatkan nilai tambah produk dan peluang pasar yang lebih luas, hasil pertanian dapat diolah dengan melakukan pengembangan industri pengolahan. Apabila semua itu berjalan, Banti Timur dapat membuka potensi berikutnya, yaitu agrowisata. Potensi wisata pertanian dan perkebunan dapat dikembangkan untuk menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Tentunya, untuk mewujudkan semua potensi tersebut, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Dengan dukungan semua pihak, Panti Timur bisa menjadi nagari yang maju dan mandiri. Lazam. Petik. Berproduksi terus dong bang. Sabar Kang Mas.